Mari kita sekali-sekali membahas agama dari sektor manfaatnya saja, bukan dari sektor perbedaannya. Jadi setiap aliran ini punya ajaran yang bermanfaat buat manusia. Ayo kita bicarakan manfaatnya dari setiap aliran Islam yang 73 ini. Manfaatnya buat kita ini hidup. Ini apa agama ini? Nah, ini lebih baik. 73 itu belum dibuktikan apa saja. Nah, setelah sudah ada dibuktikan 73 golongan itu apa saja, baru kita bicara manfaatnya dan tidak manfaatnya. Memang itu lebih baik, tapi buktikan dulu 73 golongan itu yang mana saja gitu loh. Kalau tidak yang 73, kita bahas yang 3 aja. 4 lah, Syiah, Sunni, Muhammadiyah, NU. 4 aliran ini apa manfaatnya buat Indonesia? Ini terutama ini buat manusia. Kalau Bang Supar bilang Muhammadiyah dan NU itu sama, Sunni, gak ada bedanya. Di dunia ini besar adalah 2 golongan, Sunni dan Syiah. Itu Bang Supar. Kalau Sunni dilabeli dengan Islam, Umawi. Kalau Syiah dilabeli dengan Islam, Alawi. Bang Supar ini Islam yang mana? Atau golongan yang mana gitu loh Bang Supar. Biar kedudukannya tahu persis Bang Supar tuh di antara yang mana gitu. Apapun yang Anda suka, silahkan jelas manfaat. Apa manfaatnya NU, apa manfaatnya Muhammadiyah, atau manfaatnya Syiah, apa manfaatnya Sunni. Terserah Anda yang mau jelaskan. Yang penting manfaatnya buat kita ini di grup ini, apa manfaatnya? Kalau itu tanyakan kepada Muhammadiyahnya, ditanyakan kepada NU-nya. Dan saya pengen tahu dulu Mas Supar itu posisinya di mana gitu loh. Statusnya di mana? Apakah di Sunni kah? Apa di Syiah kah? Apa di Kejawen kah? Gitu loh. Biar jelas kita bicaranya kita enak. Orang radikal itu orang tidak beragama, cuma ngaku-ngaku aja. Karena hidupnya itu liar. Contohnya siapa orang yang radikal itu Bang Supar? Posisi saya itu Islam, tidak ada tambahan. Pokoknya satu Islam gitu. Jadi Anda mau menjelaskan Sunni atau Syiah, manfaatnya, yang penting manfaatnya dulu. Silahkan sesuka Anda. Loh kalau saya Sunni ya tanyakan kepada orang Sunni. Itu bukan kapasitas saya, takut salah. Nah, kalau saya, karena saya sementara ini sebagai Syiah, ya paling saya bisa menjelaskan tentang Syiah dan manfaatnya ya banyak. Pertama, manfaatnya adalah mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan dan Nabi-Nya. Begitu, itu manfaat bagi saya untuk menuju kepada Tuhannya melalui mengikuti keluarga Nabi. Itu manfaat bagi saya. Itu Mas Supar. Saya itu tidak pernah peduli apa Kejawen, apa Arab, apa dari mana asalnya, Iran, Irak. Tidak pernah peduli itu asalnya. Yang penting manfaat itu. Yang utama itu asas manfaat. Jadi sebagai pembawa aliran, kalau memang Anda bertugas sebagai pembawa aliran Islam, silahkan tunjukkan manfaatnya. Lebih baik yang mana? Antara Islam Indonesia, NU, Muhammadiyah, atau Sunni, Syiah, Kejawen, terserah Anda. Tunjukkan manfaatnya di sini.
Nah iya, Bang kan cuma ngucapin apa yang saya tulis. Itu namanya cuma copy paste. Cek sound apa gimana tuh? Al-haqqu ma'a Ali wa Ali ma'al haqqu. Kebenaran itu bersama Ali dan Ali bersama kebenaran. Kata Imam Ali, kenalilah kebenaran lebih dahulu, nanti kamu akan mengetahui siapa orang-orang yang benar. Tetapi kalau Anda mengetahui orang-orang yang benar, kemudian lalai mengetahui kebenaran, nanti Anda akan menentang orang-orang yang benar, menolak orang-orang yang benar. Itu rumus. Jadi begini, hari ini orang-orang Syiah ini adalah mengikuti kebenaran, tetapi dia kenal Syiahnya belakangan mengenal kebenarannya. Akhirnya dia bisa menolak kebenaran Syiah itu sendiri. Ya, kebenaran Syiah itu sendiri. Ya kan? Apakah kebenaran Syiah itu sendiri adalah hujah Allah? Makanya di dalam doa Imam Ahlul Bait itu mengajarkan Allahumma arifni hujatak fa innaka illam tu'arifni hujatak dolatu andini. Ya Allah, kenalkan aku dengan hujahmu. Apabila aku tidak mengenal hujahmu, maka tersesatlah dari agama ini. Nah, jadi perlu mengenal hujah lebih dulu, atau mengenal kebenaran lebih dulu, barulah kita mengenal siapa yang mengikuti hujah itu. Ternyata faktanya yang mengikuti hujah itu adalah orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah. Tetapi hari ini karena orang-orang Syiah ini tidak mengenal kebenaran lebih dulu, akhirnya menolak kebenaran. Akhirnya menjadi murtad secara hakikat, keluar dari Syiah secara hakikat. Walaupun secara syariat dia masih Syiah, tetapi hakikatnya dia keluar dari Syiah. Bisa saja dia menjadi nawasib, menjadi penentang hakikat Syiah itu. Nah, saya contohkan begini. Tentang pertama tadi saya contohkan ya, bahwa asas Syiah itu adalah wasiat Nabi, asas sunnah adalah surah. Nah, sekarang ini umat Syiah menolak wasiat Nabi. Pertama, ya, akhirnya mereka murtad. Sebenarnya saat mereka menentang wasiat Nabi itu murtad, dia keluar dari Syiah secara hakikat. Kedua, Syiah itu Rasulullah SAW punya wasi namanya Imam Ali. Nah, Rasulullah SAW punya wasi namanya Imam Ali. Nah, saat orang menolak Imam Ali itu sama dengan menolak Rasulullah, ya kan? Maka itulah yang disebut dengan ahli sunnah tadi. Kenapa ahli sunnah itu dikatakan sesat oleh Syiah? Karena dia menolak wasiatnya Rasulullah SAW. Nah, dengan cara yang sama hari ini, karena Rasulullah punya wasi, maka Imam Mahdi Muhammad ibn Hasan juga punya wasi. Nah, saat orang-orang Syiah menolak wasiatnya Imam Mahdi, maka seperti orang-orang ahli sunnah menolak wasiatnya Rasulullah, maka sama terkeluar dari hakikat kebenaran. Nah, itulah kasus hari ini yang terjadi pada umat Syiah. Pertama, mereka menolak wasiat Nabi. Kedua, mereka menolak wasiatnya Rasulullah. Berarti mereka menolak kebenaran. Maka Imam Muhammad bakal mengancam mereka, wala yahil muslimin ayyatawi alai faman fa'ala dzalika wa min ahli nar li'annahu yad'u ilal haqqi wa ila thariqil mustaqim. Tidak dihalalkan, tidak dibolehkan seorang muslim berpaling daripadanya. Siapa melakukan dengan demikian, dia penghuni neraka. Jadi itu jelas terjadilah kasus yang kedua kalinya hari ini. Kalau dahulu kala ya orang-orang Syiah menerima kebenaran karena menerima Imam Ali sebagai wasinya, dan berlanjut akhirnya ternyata dari wasi itu muncullah selanjutnya sirakinya 12 imam. Jadi orang-orang Syiah dalam kebenaran karena menerima 12 imam. Imam yang pertama adalah Imam Ali. Ya kan? Imam pertama adalah Imam Ali, kemudian imamnya 12. Nah, dan ini siapa yang menolak? Ya menolak ya otomatis ahli sunnah wal jamaah sebagai umat mayoritas menolak ajaran ini. Nah, ternyata dalam wasiat Nabi yang tidak dibaca oleh umat Syiah tersebut, yang ditolak oleh umat Syiah tersebut, ternyata setelah 12 imam ada 12 Mahdi, dan Mahdi pertamanya adalah Ahmad. Nah, kasusnya jadi sama terjadilah
kesamaan, terjadilah kejadiannya yang sama persis seperti dahulu kala. Kalau dahulu kala ya orang-orang ahli sunnah wal jamaah menolak wasinya Rasulullah yaitu Imam Ali, sehingga mereka tidak mengikuti 12 imam pada ujungnya. Nah sekarang ini orang-orang Syiah menolak wasinya Imam Mahdi, imam ke-12, sehingga mereka akhirnya menolak 12 Mahdi yang tercantum dalam wasiat tersebut. Makanya terjadilah penolakan besar-besaran umat Syiah saat mereka menentang, memfitnah segala macam kepada Imam Al-Yamani. Akibatnya terjadi kemurtatan besar-besaran di kalangan Syiah, karena ini adalah hujah Allah yang harus diimani, sehingga Imam Muhammad Baqir mengancam mereka dengan ahli neraka. Itulah yang disebut kita harus mengenal kebenaran dulu, baru mengenal siapa yang mengikuti kebenaran. Syiah itu bukan kebenaran, tapi yang mengikuti kebenaran. Tapi akhirnya sekarang mereka mengikuti kesesatan, kebatilan, dan kekufuran dengan menentang Sayyid Ahmad Al-Hasan Al-Yamani Mau'ud wasi Rasul Imam Al-Mahdi Muhammad Ibn Hasan Al-Salam. Itu cara kita beragama, itu mengenal kebenaran dulu, baru mengenal siapa orang-orang yang benar. Syiah itu orang-orang yang benar setelah kita kenal kebenarannya. Jangan kenal dengan Syiah tapi tidak kenal kebenarannya, akhirnya menolak pelanjut daripada 12 imam adalah 12 Mahdi. Menolak wasinya Rasulullah, orang-orang ahli sunnah, sekarang orang-orang Syiah menolak wasinya Imam Mahdi alaihi salam. Demikian namanya suatu peristiwa yang terulang dengan kejadian yang sama menimpa umat-umat Syiah hari ini. Sementara dahulu kalanya menimpa umat ahli sunnah 14 abad yang lalu, sekarang menimpa umat Syiah menolak kebenaran itu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai aja Bang Long, udah gak usah dipikirin, woles aja lagi, ya kan? Insya Allah kalau saya dari dulu orangnya ini santai-santai, orangnya tetap tawa, walaupun ada yang menghina, yang mencaci, itu biasa. Masuk. Bang Jagasuk, itu kan asumsi dan penilaian antum nggak jadi masalah loh. Ya, Anda dibilang kebenaran ada di situ, silakan loh. Yang kebenaran itu yang menurut saya, buktikan kebenaran itu yang antum pahami gitu loh. Bukti nyatakan gitu. Kenapa saya tidak meyakini kebenaran yang antum yakini itu? Karena tidak benar gitu loh. Kebenarannya tidak benar, masih disembunyikan begitu loh. Jadi nggak usah bicara kebenaran lah. Kalau mau bicara kebenaran, ya buktikan kebenarannya gitu loh. Itu baru. Nggak usah banyak menghayal untuk membela, membenarkan keyakinan yang dibilang Anda kebenaran tersebut. Buktikan kebenarannya gitu loh. Bang Jagasukma, Anda boleh berkesimpulan apapun berdasarkan itu, tapi buktikan dong. Yang saya anggap belum kebenarkan, belum jadi kebenaran itu yang antum yakini. Karena apa? Ya karena kebenarannya belum membukti kebenaran itu sendiri gitu, Bang Jagasukma. Islam kejawen ini saya ingin kasih tahu semuanya, itu berasaskan manfaat. Jadi dia belajar syariat tapi mempraktikkan manfaat dari syariat itu. Jadi tidak sekedar tiap hari menjalankan syariat tanpa tahu manfaatnya. Kejawen ini lebih fokus ke manfaat agama, manfaat syariat dari wudhu, ngaji, sholat, sedekah, berhaji, puasa, itu diteliti manfaatnya dan dipraktekkan buat dirinya sendiri. Karena semua ibadah syariat ini ibadah introspeksi diri. Ini yang perlu dipahami. Jadi untuk dirinya semua, untuk mengontrol dirinya, menintrospeksi dirinya.
kebenaran itu tunggal. Sama kan? Orang-orang ahli sunnah bilang kebenaran Syiah itu kebenaran tidak benar. Maka tindakan Anda kan sama kan? Nah sekarang fakta nih kan. Anda mengatakan itu kebenaran yang tidak benar. Sama orang-orang ahli sunnah hari ini mengatakan Syiah itu kebenaran yang tidak benar. Maka kelakuan Anda terhadap Imam Al-Yamani seperti kelakuan orang-orang ahli sunnah kepada Imam Ali, persis gitu loh. Anda nggak sadar di sana. Itu loh, makanya Anda jadi persis dengan sikapnya umat ahli sunnah wal jamaah terhadap Imam Ali dan A'immah. Sikap Anda terhadap Imam Ahmad Al-Hasan dan 12 Mahdinya selanjutnya itu seperti itulah, persis plek. Tidak ada bedanya. Makanya kasusnya jadi sama. Apa yang Anda katakan itu Pak Arsato seperti kata-kata orang Sunni mengatakan kepada orang-orang Syiah. Syiah itu kebenaran yang tidak benar. Sama kalimatnya jadinya Pak. Ya sama kayak ente kan mengaku benar tapi nggak benar gitu loh, karena tidak buktikan kebenaran itu gitu loh. Buktikan saja kebenarannya gitu loh, nggak usah bilang kebenaran ini ada di pihak Anda. Ya buktikan gitu loh Bang Jaga Sukma, kebenaran itu milik Anda, ya buktikan kebenarannya gitu loh. Mana buktinya? Belum ada kebenaran di situ, baru merasa benar gitu loh. Baru hanya pengetahuan dan teori bahwa inilah yang benar. Bukti nyatanya kebenarannya mana gitu loh. Loh, kata ahli sunnah, orang-orang Syiah itu mengaku benar tapi tidak benar kan? Artinya kan sama, artinya harus sadari itu. Kalau Anda menyadari sikap Anda kepada Al-Yamani, kepada wasi dan utusan Al-Imamul Mahdi, sama persis sikap orang ahli sunnah wal jamaah kepada Imam Ali alaihissalam sebagai wasinya Rasulullah. Karena Imam Ali wasinya Rasulullah, Imam Ahmad Hasan wasinya Imam Mahdi, Imam ke-12. Jadi tindakan Anda, sikap Anda menjadi sama. Artinya di mata Allah Anda tidak lebih dengan orang ahli sunnah. Sudah sama-sama menolak kebenaran hakiki. Karena kebenaran itu tidak dua Bang, satu saja saya bilang. Tidak ada 2, 3, 4. Makanya kenali kebenaran. Bukan mengenal Syiah, karena Syiah itu pengikut kebenaran, bukan kebenarannya itu sendiri, gitu loh. Mohon maaf saudaraku semua, kebenaran ini ada teorinya. Pertama, niatnya harus benar. Kedua, tata cara ibadah ya harus benar. Ketiga, tujuannya ya harus benar. Keempat, manfaatnya harus benar, bermanfaat. Jadi teori kebenaran ya di situlah. Silakan Anda kalau mau menerangkan kebenaran dari niatnya dulu. Kalau pengen membuktikan ajaran agama apa yang jemaahnya itu bisa sampai ke surga, itu silakan kamu mati. Setelah kamu mati kan kamu ke surga atau ke neraka kan tahu. Nah, nanti datang lagi ke dunia membawa video. Jadi kamu ke surga sama ke neraka tadi bawa HP. Nah terus kamu syuting, kamu di neraka atau di surga. Kamu syuting, di videoin. Nanti terus kamu nongol lagi di dunia bahwa syutingannya tadi aku Islam Sunni ke surga nih. Ini buktinya nih aku di surga nih, videoku di surga. Juga kalau orang Syiah pengen membuktikan ajaran agamanya benar atau salah, kamu mati dulu, nanti bawa HP di videoin. Dan di surga, kalau kamu di surga di sana kamu videoin, terus kamu kembali ke dunia lagi bawain itu videomu. Nih aku orang Syiah nih mati di surga, di videoin, kamu tunjukin ke orang-orang yang ada di dunia, kan begitu. Biarkan saja Sunni mau berpendapat seperti apa, ya silakan, tuh hak-hak beliau gitu loh. Kalau kita merasa benar ya buktikan kebenarannya gitu loh. Kita semua masih katanya kok informasi. Nah Anda kan yang sudah ada, kan sudah dapat, ada wasinya imam, ya buktikan saja gitu loh. Mana gitu.
kebenaran itu sesuatu yang tunggal, ya kan? Kebenaran itu ada dua saja. Pertama kebenaran Tuhan, kedua kebenaran agama, gitu loh. Kebenaran Tuhan hanya satu, nggak ada agama dua. Begitu juga kebenaran agama yang benar itu hanya satu, ya kan? Yaitu agama Islam, kan? Dan agama Islam yang satu-satunya benar itu kan diklaim banyak orang. Sunni ngaku Islam, Syiah ngaku Islam, Wahabi ngaku Islam. Nah, dari klaim yang ada itu, ada lagi kebenaran Islam itu sendiri. Hanya satu juga, artinya sekte yang benar hanya satu. Makanya Rasul mengatakan umat pecah 73 golongan, satu yang selamat, 72 di neraka. Maknanya begini, kebenaran itu serba tunggal, nggak pernah dia dua. Tuhan satu, nggak mungkin dua. Agama Islam yang benar satu, nggak mungkin dua. Kemudian sekte Islam yang satu, yang benar hanya satu, tidak mungkin dua, lebih dari dua. Jadi kalau dia serba satu, serba esa, itulah kebenaran. Kalau sudah ada duanya, itu bukan kebenaran, Mbak. Itulah yang saya maksud. Jadi coba cek ini, kebenaran. Tuhan hanya satu, nggak ada Tuhan dua. Kalau ada Tuhan dua, itu hanya istilah boleh. Tapi Tuhan itu lebih dari satu, tapi istilah Tuhan, tapi bukan hakikat Tuhan. Hakikat Tuhan tetap satu, ya. Nah, makanya kalau ada Tuhan dua, hakikatnya berarti sudah tidak benar. Yang kedua, agama Islam satu-satunya agama yang benar. Kalau ada yang agama yang benar selain Islam, sudah tidak benar, ya kan? Nah, gitu. Yang ketiga adalah Islam satu-satunya agama yang benar. Ini kan banyak sekte. Nabi mengatakan pecah 73, ya. Satu saja sekte yang benar. Berarti yang benar dalam sekte-sekte Islam juga tetap satu, nggak mungkin lebih dari satu. Nah, karena Anda tidak menemukan satu sekte yang benar, berarti Anda belum benar juga. Makanya untuk hierarki tentang kebenaran itu tetap satu, nggak pernah dua. Tuhannya satu, agamanya satu, sektenya satu. Maka berakhirlah kepada satu, umatan wahidah, umat yang satu. Nggak akan ada umat yang macam-macam lagi. Itulah, jadi kebenaran itu ciri khasnya one saja, one. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu, maka agama yang benar juga satu, sekte yang benar juga satu, hujah yang diikuti juga satu. Nggak bisa 2-3 hujah, satu saja pada setiap zaman. Walaupun ada dalam zaman itu ada dua orang yang hidup, ya. Dua orang hujah Allah yang hidup, tapi hanya satu hujah yang diikuti, yang secara real, secara nyata dalam hidup. Contoh hujah Allah untuk Syiah, ya. Ini untuk Syiah. Kalau Anda Syiah, bahwasanya hujah Allah hari ini imam gaib, kan? Satu saja, kan? Nah, kemudian nanti setelah imam gaib ini kan banyak juga orang yang ikut Syiah. Nah, tapi ke Syiah macam-macam, ada ikut marja itu, marja ini, kan? Ada ikut Ali Khamenei, ada ikut Sirazi, ada ikut segala macam, secara Habib dan segala. Ingat, yang mewakili Imam Mahdi juga satu. Maka ketemu satu berpuncak kepada satu saja, itulah kebenaran. Kalau masih banyak 2-3 itu bukan kebenaran. Maka saya susun kebenaran, hierarki kebenaran hari ini. Pertama, ya, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang satu. Kedua, Nabi yang satu, hanya Nabi Muhammad, Nabi terakhir, ya. Ketiga, ya, golongan yang satu, hanya Syiah yang benar, ya. Karena satu-satunya hierarki yang mengikuti 12 imam adalah Syiah. Kemudian setelah 12 Syiah ada 12 Mahdi. Nah, satu-satunya kebenaran hanya ikut 12 Mahdi, kata wasiat Nabi. Kemudian ada orang yang mengikuti Imam Mahdi ini. Ada yang jalurnya Wilayatul Faqih, kemudian ada jalur Imam Ahmad Hasan Al-Yamani. Gimana dua ini? Satu juga. Anda harus pilih Wilayatul Faqih atau Imam Al-Yamani. Anda memilih Wilayatul Faqih. Pada level ini Anda tidak mencapai kebenaran karena Wilayatul Faqih bukan maksud. Nah, itu sederhana, hierarkinya seperti itu, ya. Jadi kalau mau kebenaran mutlak itu hierarkinya tetap satu sampai penghujungnya. Itulah saya katakan bahwa kebenaran mutlak itu pada saya, ana al-haq, akulah kebenaran itu. Anallah, akulah Allah. Huwa anta huwa ya Fatimah ya Ali ya Muhammad. Mau saya bawa rahasianya. Oke? Jadi kebenaran mutlak itu hanya satu, tidak akan mungkin dua, ya. Kalau masih 2-3 itu bukanlah kebenaran, ya. Demikian. Wassallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad, alimat wal mahdin wa salim tasliman katsira walhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya kalau memang ada kebenaran, tidak apa-apa, kita jelaskan.
Mati hidup aja nggak tahu surga kok mati, apalagi mati, Mas Yudo, Mas Yudo. Hidup aja nggak tahu surga dan neraka, gimana mati? Aduh, Mas Yudo ini dongeng mulu. Makanya kan ajaran agama itu sebetulnya hanya sebatas pandangan. Jadi tidak bisa dibuktikan si A atau si B ke surga, mana yang ke neraka, itu nggak bisa. Walaupun ada sejarah Nabi Muhammad Isra Mi'raj, ada sejarah Dante Isra Mi'raj. Dante itu di Kristen itu juga Isra Mi'raj. Kalau di Muslim kan Isra Mi'raj. Dante itu juga ada perjalanan ke surga dan neraka. Hercules juga pernah ke alam bawah, pernah ke alam atas. Ya itu sama di ajaran Nabi Sulaiman, ya sama. Jadi ya itu kan dikisah itu, tapi kita sebagai yang hidup di masa sekarang kan itu masih sebatas cerita. Siapa yang kita bicara tentang surga dan neraka? Surga neraka ya di dunia ini. Kalau sudah kenal surga dan neraka di dunia ini, kita akan membawa apa yang kita bekal dari dunia ini, Mas Yudo. Kalau kita di sini bekalnya yang kita bawa neraka, ya kesananya pasti ke neraka. Itu pasti. Kalau kita di sininya bekal surga yang kita bawa, pasti. Agama tidak ada, nggak mungkin. Agama itu pasti. Itu karena Allahnya yang pasti, nabinya juga pasti. Begitu Bang Yudo. Tergantung. Ini kan alam semesta ini yang ada di dunia ini itu sebagai bercocok tanam. Apa yang kita tanam ya kita itulah yang kita bawa gitu, Mas Yudo. Kabar simpang siung tentang surga ini yang membingungkan. Ada yang berpendapat surga itu banyak bidadari. Ada yang berpendapat surga itu banyak makanan tinggal ngambil. Ada yang berpendapat di surga bertemu Tuhannya. Ada yang berpendapat di surga itu selalu dipenuhi dengan seks yang menyenangkan. Nah, kabar simpang siur di surga ini yang membingungkan umat manusia. Sekarang gini aja, bagaimana kalau kita surga ini anggap sifat saja. Jadi surga ini sifat kesenangan, kebahagiaan. Bukan kesenangan, kebahagiaan. Kebahagiaan tanpa didasari nafsu. Kita nilai surga ini kebahagiaan tanpa dinilai nafsu. Didasari nafsu, kebahagiaan. Ya. Jadi Anda itu bicara hasil. Tadi kan saya bicara tentang perjalanan untuk menemukan hasil itu dari sisi saya. Mungkin itu Anda menemukan hasil yang satu pada diri Anda ya. Ya, artinya saya akui. Jadi artinya begini, Bang Parman, Mas Parman. Jadi begini. Tadi kan satu, nggak pernah jadi dua dia, tetap satu, ya kan? Ujungnya juga tetap satu. Nah, apabila Anda menemukan ini, berarti Anda menemukan yang terakhir itu. Tetapi jadi masalah itu nantinya Anda itu nanti kalau tidak dari jalur yang tepat, saya khawatirnya hasil mencuri saja gitu. Artinya Anda dapatnya itu bukan dari jalan yang semestinya Anda raih, tapi hasil pencurian saja. Ya kan itu. Artinya Anda menemukan yang satu ilegal gitu. Berarti Anda akan menolak legalitasnya. Makanya saya jelaskan tentang Imam Al-Yamani ini hanya sekedar legalitas. Kalau Anda menolak Al-Yamani, Anda menolak legalitas, formalitas resminya yang satu itu. Itulah saya maksud. Ya. Jadi kalau soal non legalitas, non resmi, non formal itu banyak aja jalan. Bisa melalui kejawen pun bisa jadi. Kalau tanpa legalitas, tanpa formalitas. Jadi saya mengatakan kepada Anda yang formalitasnya, yang satu hingga menemukan ujungnya satu itu. Harus ada formalitas, hierarki pasti, karena dunia ini penuh hierarki. Kalau kita tidak mengikuti hierarki yang pasti, berarti walaupun kita sampai pada tujuan, tapi sampai pada titik yang hasil daripada non formal tadi, atau tanpa hierarki formal, tanpa hierarki resmi. Jadi saya mengajarkan
hal yang resmi, yang formatnya itu resmi, bukan format ilegal atau format acak ataupun tanpa melalui perjalanan yang formalitas. Ya, paham nggak? Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Jadi tarekatnya harus formal, syariatnya harus formal, hakikatnya harus formal. Artinya ada keresmian, ada formalitas resmi di sana. Karena dia itu ya, ada formalitas resmi itu. Apabila mencapai formalitas resmi itu berarti Anda mencapai apa yang satu tadi. Jadi artinya Anda hanya saya ajak kepada formalitasnya ya, hierarki formalitasnya, yang resminya, yang formalnya, yang ada tekennya, yang ada tanda tangannya dari yang satu itu, bukan acak, enggak karu-karuan seperti yang sekarang ini kan, bikin sendiri, bikin formalitas sendiri dan seterusnya itu. Bidadari surga itu wujudnya seperti apa? Kalau di hadis Nabi Muhammad katanya kalau minum air jus merah itu di tenggorokannya kelihatan airnya mengalir merah. Ya katakan manusia yang kinclong lah. Nah itu kan ada di dalam kejawen itu. Sudah ada manusia menikah dengan bidadari. Namanya Joko Tarub. Itu dia menikah dengan bidadari namanya Nawang Wulan. Jadi ternyata bidadari itu ya manusia juga kan gitu kan, bisa dinikahi oleh Joko Tarub dan bisa menjadi punya anak ya kan, punya anak perempuan. Jadi oh ternyata bidadari itu bisa jadi manusia, ya manusia juga berarti kan begitu. Nawang Wulan namanya jadi istrinya Joko Tarub. Kan di dalam ajaran Yahudi pun, ajaran Yahudi kuno atau ajaran Muslim pun juga diajarkan bahwa istri dari Nabi Syed itu adalah bidadari. Jadi Azura ibunya Enos itu juga bidadari sebetulnya. Jadi bidadari itu ternyata manusia juga kan begitu. Oh ternyata bidadari itu manusia juga. Mas Yudi bahwa kalau Anda mau ngarang-ngarang agama Anda sendiri si lain, berbicara tentang pengetahuan Anda sendiri si lain. Yang jadi masalah itu Anda berbicara tentang apa yang orang lain yakini, tapi dengan cara yang keliru. Anda silakan berbicara tentang kejawen Anda, ya kan? Silakan. Tapi kekeliruan Anda itu adalah Anda berbicara tentang Islam, tapi secara keliru. Anda berbicara tentang kejawen secara keliru. Bukan kejawen, berbicara tentang Kristen secara keliru. Anda bicara tentang Sunni, tentang Syiah, tentang Wahabi, tentang apapun yang di luar keyakinan Anda, tapi keliru. Itu namanya bikin hoak dunia. Itulah masalahnya pada diri Anda itu, Mas Wibowo. Kalau Anda bicara tentang kejawen toh, ya kan, itu nggak masalah. Yang bermasalah pada diri Anda berbicara tentang Kristen tapi keliru. Anda bicara tentang Islam tapi keliru. Anda berbicara tentang Sunni tapi keliru. Anda berbicara tentang Syiah tapi keliru. Dan seterusnya, Anda keliru tanpa saat berbicara tentang keyakinan orang lain di luar kejawen. Itu yang menjadi konyolnya Anda itu. Anda ngada-ngada sendiri tentang keyakinan orang lain. Kalau Anda bicara tentang kejawen toh silakan. Anda bicara tentang Islam tapi keliru. Anda bicara tentang Kristen tapi keliru. Kekeliruan Anda membicarakan agama lain, itulah yang membuat bermasalah pada diri Anda itu. Wibowo, ya. Yudi Wibowo, tahu nggak masalah pada diri Anda? Anda berbicara tentang keyakinan orang lain, tapi tidak seperti yang mereka yakini. Itu ada perbuatan namanya fitnah, hoax yang Anda lakukan terhadap keyakinan orang lain. Kalau Anda bicara tentang kejawen saja silahkan. Gitu loh. Itulah konyolnya Anda itu. Ya santai aja lah, kenapa? Berbeda pandangan kan nggak apa-apa. Emangnya harus sepandangan dengan orang Syiah yang ada sekarang? Emangnya saya harus pandangan dengan orang Sunni yang ada sekarang? Emangnya saya harus pandangan dengan orang-orang kelompok-kelompok agama yang ada sekarang? Enggak kan? Ya nggak apa-apa, kenapa gitu? Nah ini supaya tidak terjadi
perselisihan antar aliran. Lebih baik kita ini membahas manfaat dari aliran Islam yang kita yakini masing-masing. Misalnya si A, tidak perlulah membahas NU, bahas si A manfaatnya buat kita ini. Yang NU tidak perlu bicara si A, bicara NU manfaatnya untuk masyarakat NU gimana, kan gitu. Biar mereka yang belum punya aliran ini membanding-bandingkan sendiri gitu. Mana yang terbaik manfaat untuk dirinya. Itu yang utama. Ya karena kita ini sering membahas perbedaan antar aliran. Makanya kelihatannya Islam ini tidak ada baiknya. Aliran yang satu bilang kafir kepada aliran yang lain. Aliran yang lain pun begitu membalas. Ini permasalahannya, ini menjadikan umat Islam ini seolah-olah ajaran Islam ini buruk semua. Kalau kita ini yang punya aliran ini membahas manfaatnya masing-masing buat umat Islam, kelangsungan Islam, itu lebih baik. Karena asas manfaat lebih baik. Nabi pun melarang orang-orang yang hibah. Berbicara buruk itu dilarang oleh Nabi. Karena dikhawatirkan meneladani hal-hal yang buruk. Justru kita ini sering-sering berbicara teladan-teladan yang baik-baik. Supaya yang mendengar ini bisa meneladani hal-hal yang baik. Kalau berbeda pandangan boleh, tapi memfitnah. Pandangan Anda itu memfitnah ajaran orang lain. Pandangan Anda itu membuat hoak, membuat fitnah. Beda boleh, tapi jangan bikin fitnah dong. Jangan bikin hoak. Anda itu bikin hoak di mana-mana. Cara pemahaman Anda itu adalah menghoak semua ajaran di luar kejawen. Kalau Anda kejawen toh silahkan. Tapi saat Anda bicara tentang di luar kejawen, semuanya salah itu. Nggak ada yang benar itu. Itu Anda karang-karang sendiri menurut pemahaman Anda. Itu menimbulkan hoaks. Kalau Anda dakwahkan atau Anda sampaikan pada orang lain, Anda bikin hoaks di mana-mana. Kalau Anda pegang sendiri pemahaman Anda, silakan. Tapi saat Anda bicara tentang Kristen, tidak sesuai dengan Kristen itu sendiri, itu bikin hoaks terhadap agama Kristen. Anda bicara tentang Islam, tidak sesuai ajaran Islam itu sendiri, itu bikin hoaks terhadap Islam. Apalagi di dalam sekte Islam, Sunni, Syiah, Wahabi dan sebagainya. Jadi intinya Anda itu bikin hoak, bikin fitnah, ya kan? Bisa dikadukan ke polisi loh. Kenapa bikin fitnah itu? Kalau Anda berbicara tentang keyakinan orang lain seperti apa yang mereka yakini, itu nggak masalah. Tapi Anda membicarakan keyakinan orang lain tidak seperti apa yang mereka yakini, itu disebut hoak. Paham? Kalau Anda sudah dewasa, Anda tidak akan terpengaruh dengan pendapat orang lain yang berbeda dengan pandangan Anda. Dan Anda nggak perlu takut dengan pola pikir yang berkembang di masyarakat itu. Kalau memang kamu menilai itu hoak, orang lain menilai itu tidak hoak, ya itulah perbedaannya kan begitu. Santai aja lah, ya. Enjoy aja. Ya biarlah masyarakat yang menilai itu hoak atau enggak. Ya kan masing-masing individu yang menilai. Agama itu kan masing-masing. Saya tidak terpengaruh kepada pola pikir Anda. Tapi dengan pola pikir Anda itu, saya ini penjaga umat. Saya tidak ingin umat Islam itu tersesat. Dengan pendapat-pendapat Anda itu mempengaruhi orang-orang yang bodoh akan berpendapat seperti pendapat Anda, tersesatlah mereka. Nah, saya tidak mau itu. Makanya saya lawan Anda ini karena Anda itu berbahaya. Berbahaya bagi Islam, berbahaya bagi Kristen, bagi Hindu, Buddha. Semua agama-agama menganggap pendapat Anda itu paling berbahaya karena kerjanya menghoaks. Nah, bagi saya tidak terpengaruh, tapi bagi orang lain yang akalnya rendah, anak istri saya yang bodoh misalnya, terpengaruh dengan pendapat Anda itu kan mempengaruhi, merusak dunia. Makanya saya lawan Anda itu perusak. Makanya Anda itu perusak dan Anda itu pemfitnah, Anda itu bikin hoaks. Kalau saya tidak terpengaruh, tapi orang lain yang saya jaga, saya sampaikan di sini agar tidak terpengaruh orang-orang tolol seperti Anda ini, gitu loh.
Pak Suparman, menurut Anda buah khuldi itu buah khuldi yang bentuknya fisik seperti buah yang di dunia ini seperti apel, durian, rambutan, atau buah jakum, atau bersifat benda-benda, atau itu sifatnya mutasyabihat, Pak? Anda sudah belajar belum tentang sajatul khuldi ini sebenarnya apa? Kira-kira apakah betul di surganya Adam itu dia makan buah kayak buah apel atau buah yang berfisik seperti sekarang, atau buah yang dalam bentuk yang lain itu? Menurut Pak Suparman. Siapa yang menugasi Anda sebagai penjaga umat itu siapa? Yang menugasi Anda sebagai penjaga umat itu siapa? Tuhan itu. Gak ada. Ya diri Anda sendiri yang bertanggung jawab kepada Anda sendiri dalam masalah agama. Nggak ada seseorang itu ditanyain tentang gimana jemaatmu sholat, enggak, gimana sih Budi jemaatmu kok nggak sholat, gimana kamu nggak tanggung jawab, nggak ada seperti itu. Gimana jemaatmu kok murtad, nggak ada. Yang murtad ya urusan yang murtad. Dan Tuhan sendiri udah ngomong, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku, ya kamu jemaatmu murtad ya silakan murtad. Ada orang datang silakan datang, ada orang mualaf silakan mualaf. La ikraha fiddin. Tidak boleh seseorang itu baik dia tokoh agama maupun bukan itu melakukan tindak pemaksaan dalam perkara keagamaan, nggak boleh. Yang muslim harus muslim terus, nggak boleh seperti itu. Yang Kristen harus Kristen terus, nggak boleh seperti itu. Yang kejawen harus kejawen terus, nggak boleh seperti itu. Ya silakan Anda gali apa yang Anda berkembang di masyarakat, yang Anda nilai cocok, silakan. Jadi ketika kemarin kamu ikut ini, besok ikut ini, besok ikut, ya nggak apa-apa. Nabi Ibrahim aja agamanya juga ganti-ganti kan. Dari pertama itu menyembah bulan, terus menyembah matahari, ganti-ganti juga nggak apa-apa. Mohon maaf Mas Yuda, Nabi Ibrahim alaihissalam itu bukan ganti-ganti agama. Bulan, matahari itu adalah pencarian. Jadi belum menentukan agamanya, masih dalam pencaharian. Kayak orang mau cari sekolah, cari-cari dulu yang mana yang paling baik. Apa kalau dia lihat di pendaftaran mungkin di SMP Fulan atau SMP A, apakah dia langsung otomatis jadi muridnya SMP A? Ya tidak. Namanya mencari ya baru lihat-lihat dulu, ditelah dulu. Masa dia baru lihat profilnya terus kamu sudah jadi siswa sini? Ya tidak. Pindah lagi di SMP yang lain, pindah lagi di SMP yang B, C, D, E, baru dia menentukan gitu. Jadi kalau melihat bulan matahari itu tidak otomatis menjadi agamanya yang bulan, agama matahari. Kayak yang mungkin Zoroaster yang menyembah api kayak gitu, enggak gitu Mas Yuda. Mohon maaf, ini cuma menyampaikan aja kok. Semua ya terserah Anda gitu ya. Betul Mas Yudi Widodo, bahwa surga neraka itu ya, surga neraka itu nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Saya sendiri nggak tahu apakah Anda itu ke surga atau ke neraka. Saya pun juga sekarang belum tahu juga nanti ke surga atau ke neraka. Itu kita sama-sama nggak tahu loh. Nah artinya begini, tetapi kita sebagai tadi punya keyakinan, saya punya keyakinan Anda itu saya curigai akan ke neraka. Dan saya juga berprasangka saya akan ke surga. Kenapa? Karena saya punya tolak ukur, punya garis lurus gitu loh. Saya punya tolak ukur untuk menetapkan saya ke surga atau ke neraka. Sementara Anda tidak punya tolak ukur. Makoi standarisasi. Nah, ya kan? Jadi artinya surga neraka itu tidak
lah dia diketahui oleh kita, tapi saya mencurigai Anda itu penghuni neraka. Mencurigai aja, bukan nuduh gitu loh. Nah, saya mencurigai diri saya sendiri ini akan ke surga, tapi juga bukan memastikan gitu loh. Tapi saya yakin begitu. Kenapa? Karena saya punya ukuran, saya punya barometer, saya punya alat ukur, tolak ukur. Anda kan nggak punya tolak ukur. Apa tolak ukurnya itu? Saya bacain doanya. Allahumma arifni nafsak fa innaka illam tu'arifni nafsak lam a'rif rasulak. Allahumma arifni rasulak fa innaka illam tu'arifni rasulak lam a'rif hujatak. Allahumma arifni hujatak fa innaka illam tu'arifni hujatak dolaltu andini. Itu doa saya. Jadi doa saya ini begini. Pertama, tolak ukur orang itu ke neraka atau ke surga. Pertama, kenal dengan Allah sebagai dirinya, bukan sebagai namanya. Mungkin saya nggak tahu apakah Anda ini kenal dengan dirinya Tuhan yang bernama Allah itu. Mungkin namanya lain, terserahlah nama yang Widya surga. Tapi saya belum tahu Anda ini kenal nggak dengan dirinya dia, nafsnya dia, dirinya si Tuhan itu yang bernama Allah itu dalam Islam. Kalau dalam Anda mungkin namanya apa sang yang Widya atau apa, saya nggak tahu lah ya, Siddhartha Gautama atau nggak tahu. Tapi intinya saya nggak tahu apakah Anda ini kenal dengan si dirinya Tuhan itu, ya kan? Nah, itu ukuran pertama. Makanya saya nggak tahu Anda ini neraka atau surga. Tapi saya yakin kalau Anda tidak kenal dirinya si Tuhan tersebut, si Allah tersebut, Anda neraka. Itu pertama. Yang kedua, Allahumma arifni rasulak. Ya Allah, kenalkan aku dengan Rasulmu. Saya nggak tahu Rasul Anda itu siapa. Kalau Anda tidak berasulkan Nabi Muhammad, dan maka positif Anda adalah kafir atau dikatakan sesat dan sebagainya, atau ahli neraka tadi, karena Anda tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad ya. Nah, standar kedua. Standar ketiga, Allahumma arifni rasulak fa innaka illam tu'arifni rasulak. Allahumma arifni rasulak fa innaka illam tu'arifni rasulak lam arif hujatak. Allahumma arifni hujatak fa innaka illam tu'arifni hujatak dolaltu andini. Kenalkan aku dengan, kalau aku tidak mengenal Rasulmu, aku tidak mengenal hujahmu. Nah, kalau aku tidak mengenal hujahmu, maka tersesatlah dari agama itu. Nah, apa itu hujah? Artinya ada satu titik Tuhan itu. Tuhan kan, kalau kita kenal Tuhan tadi kan satu. Tentu kenyataan mewakili Tuhan di dunia ini juga satu. Contoh, orang Kristen katanya Yesus kan manusia, tapi dia katanya satu-satunya Tuhan. Saya tidak ingkar itu, satu-satunya Tuhannya orang Kristen itu adalah Yesus. Tapi pertanyaannya, Yesus betulkah memang Tuhan hari ini? Saya jujur, Tuhan saya Yesus saat Yesus masih hidup ya. Tuhan saya Muhammad masih hidup. Tapi hari ini Tuhan saya adalah Ahmad, karena Ahmad hidup pada zaman saya. Arti Tuhan di situ, arti Tuhan tajadi yang menjadi patok bagi Tuhan dari segala Tuhan itu. Allahumma Rabbi, Allah ya Rabbul Arbab wa ilahul aliyah. Ya Rabbul Arbab wa ilahul aliyah. Mungkin Anda kurang ngerti ya obrolan saya ini, karena Anda itu saya curigai orang kafir yang tidak mengenal Tuhan dirinya. Kedua, orang kafir tidak mengenal utusan Tuhan satu-satunya pada zaman ini. Dan ketiga, Anda tidak mengenal titik Tuhan yang bertajali, yang nyata pada alam ini satu-satunya sebagai titik kebenaran Tuhan itu. Dan diri Anda sendiri, Anda tidak Anda kenal secara kejawen, saya nggak tahu. Tapi intinya, kalau saya sendiri sudah meyakini 4 titik. Pertama, titiknya Tuhan. Kedua, titiknya utusan Tuhan. Ketiga, titiknya daripada pimpinan Tuhan pada zaman ini disebut wali atau wilayah. Ketiga, titiknya diri saya sendiri sebagai di mana Tuhan pada diri saya sendiri. Saya tahu persis. Anda tidak tahu apakah Anda tahu persis atau tidak. Wallahu alam. Demikian. Wassallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alaihi wal mahdin wa salim tasliman katsira. Walhamdulillahirabbil alamin. Masalahnya kan di Al-Quran itu tidak diterangkan berapa lama Nabi Ibrahim itu bertuhankan kepada bintang, berapa lama atau
berapa tahun Nabi Ibrahim itu bertuhankan kepada beribadah kepada bulan kan. Berapa tahun Nabi Muhammad itu Nabi Ibrahim itu bertuhankan kepada matahari, itu kan tidak disebutkan. Jadi terus akhirnya di usia berapa Nabi Muhammad Nabi Ibrahim menentukan dirinya untuk beribadah kepada Yehuwa, kalau di Taurat Yehuwa, kalau di Al-Quran kepada Allah, sejak usia berapa? Apa masih itu Nabi Ibrahim masih mencari terus, mungkin kan begitu. Walaupun mungkin ketika meninggalnya itu kalau di Taurat kan menjadi penyembah Yehuwa, kalau di Muslim menjadi penyembah Allah, monggo-monggo aja. Tetapi berapa lama Nabi Ibrahim menjadi pengikut agama yang menyembah kepada bintang? Berapa tahun Nabi Ibrahim menjadi pengikut agama yang menyembah kepada bulan? Berapa tahun Nabi Ibrahim beribadah kepada matahari? Kan nggak disebut. Siapa tahu lama. Mana ada dalam Al-Quran itu menyebutkan matahari itu agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam cuma mencari Tuhannya, mencari. Islam itu sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam, itu banglong betul. Gitu Mas Yuda. Jadi tidak berganti-ganti agama. Agamanya sudah ada, tinggal diikuti saja. Ya, gitu. Dan yang terutama, yang benar sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kiamat nanti cuma Islam. Begitu Mas Yuda. Mohon maaf ya. Pencarian si Ibrahim, ya, dia lihat bintang dianggapnya Tuhan, dia lihat matahari dianggapnya Tuhan, dia lihat bulan dianggapnya Tuhan. Kamu tahu tidak, ya, kamu pikir si Ibrahim dari kanak-kanak tidak pernah lihat bintang, ya? Si Ibrahim dari kanak-kanak tidak pernah lihat matahari, ya? Si Ibrahim waktu kanak-kanak tidak pernah lihat bulan, ya. Lalu mengapa sudah dewasa baru dia menganggap matahari atau bulan atau bintang itu sebagai Tuhan, ya. Lalu dia menyimpulkan, wih, matahari boleh terbenam, ini bukan Tuhan. Bintang boleh terbenam, ini bukan Tuhan. Bulan terbenam, ini bukan Tuhan. Ini konyol namanya, ya, karangan dari Arab itu bodoh. Ya itu tadi, jadi Anda menilai wali Anda itu ikut orang India sana, Mirza Ghulam Ahmad, ya silahkan. Kamu itu orang Indonesia kok ikut orang India, itu lucu. Kamu ikut Syiah ya, ikut orang Iran sana, ya lucu. Ngapain? Ya kamu orang Nusantara, ya ikut tokoh Muslim dari Nusantara. Siapa itu tokoh Muslim dari Nusantara? Ya digali lah kan gitu. Sunan Kalijogo, siapa lagi? Joko Tingkir, siapa lagi? Turun Sultan Agung, siapa lagi? Yang menulis buku-buku kejawen itu cukup banyak. Oh ternyata Yosodipuro, oh ternyata Ronggo Warsito, yang penulis buku kejawen. Oh ternyata kan itu. Ya karena saya orang Jawa yang itu dia kejawen. Nah saya nanti ke surga atau tidak? Suwargo itu kan bahasa Jawa Thomas. Surga itu asalnya dari kata bahasa Jawa namanya suwargo. Sing mlebu ning suwargo yo aliran kejawen. Yang pengikut agama Nabi Muhammad yang mlebu ning jannah. Masuknya ke jannah bukan ke suwargo. Kaplingnya pengikut Nabi Muhammad namanya jannah. Kaplingnya kejawen namanya suwargo. Nah kan gitu. Itu nama kaplingnya sendiri-sendiri. Jadi kalau pengikut Nabi Muhammad sana nanti kaplingnya di alam akhirat namanya jannah. Kalau ikut orang kejawen namanya suwargo kaplingnya.
Betul, makanya anak kecil tidak berdosa karena belum dimintai pertanggungjawaban, masih belum balik. Setelah besar dituntut untuk bertanggung jawab, dan Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya menentukan yang terbaik dan hak, yaitu Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya. Simple. Begini persoalannya, apakah si Ibrahim tidak pernah melihat bintang terbenam atau matahari terbenam atau bulan terbenam, ya, sehingga waktu dewasa, waktu dia mencari Tuhan, ya, si Ibrahim menyimpulkan, saya tidak mau menyembah matahari sebab dia terbenam, ya, saya tidak mau menyembah bulan sebab dia terbenam. Ini pernyataan si Ibrahim itu memberitahukan kita bahwa dia tidak pernah melihat matahari terbenam atau bulan terbenam atau bintang terbenam. Masalahnya kan pada waktu Ibrahim menjadi penyembah bintang, menjadi penyembah bulan, menjadi penyembah matahari tadi, dia sudah diangkat jadi nabi atau belum? Jadi mungkin dia belum diangkat jadi nabi. Anda harus paham seperti itu. Waktu itu Nabi Ibrahim ternyata belum diangkat jadi nabi. Dia beribadah kepada bintang, beribadah kepada bulan, beribadah kepada matahari. Lah baru mungkin dia diangkat menjadi nabi, artinya dapat firman lah, mungkin disuruh beribadah kepada Allah. Bisa saja kan begitu. Jadi Nabi Muhammad pun ketika belum diangkat jadi nabi, itu juga belum menyampaikan ajaran agama. Dia juga aja sebagai penduduk Mekah biasa aja, kan begitu. Gimana maksudnya Om Rematos Onoma ini? Muter-muter aja. Ya jelas belum diangkat jadi nabi. Yang jelas dia akhirnya beliau memilih yang hak di akhir, yaitu Islam, baru diangkat jadi nabi. Betul itu Mas Yuda, cocok masuk Pak Eko. Begini saya jelaskan ke Anda, ya. Dalam narasi itu, ketika si Ibrahim melihat matahari, dia menganggap matahari itu sebagai Tuhan. Lalu ketika matahari terbenam, si Ibrahim menyimpulkan, saya tidak mau menyembah matahari sebab dia terbenam. Demikian pula dengan bintang dan bulan, ya. Nah, yang dapat ditarik kesimpulan dari situ adalah si Ibrahim sebelumnya tidak pernah melihat matahari terbenam atau bintang terbenam atau bulan terbenam. Makanya jadi disitulah mengajarkan kisah Nabi Ibrahim di dalam berpindah-pindah agama itu kan mengajarkan berpindah-pindah agama itu nggak apa-apa. Dulu Nabi Ibrahim berpindah-pindah agama juga nggak apa-apa. Coba kalau Nabi Ibrahim meninggal ketika sedang menyembah matahari, itu kira-kira gimana? Ya kan? Coba kalau Nabi Ibrahim itu meninggal ketika sedang menjadi penyembah bulan, gimana kan begitu? Nah, jadi disitulah seorang bisa saja meninggal ketika sedang mencari jati diri tentang agamanya, ya biasa aja. Jadi pindah-pindah agama belum sampai kepada finalnya sudah meninggal, ya biasa aja. Wah, no problem, itu biarin dihadapi yang meninggal kan begitu. Jadi yang hidup nggak usah pusing-pusing mikirin yang mati nanti. Itu Pak Budi dulu ikut agama itu kalau ke neraka gimana, nggak usah. Nah itu urusannya yang mati kan gitu. Kesimpulan yang mana ya? Kan simple banget toh. Anak kecil belum dimintai pertanggungjawaban ketika dia menganggap matahari itu apa, belum berdosa. Tapi ketika dia sudah akhir balik,
kemudian berpikir, kemudian dia menelaah, baru di situ dimintai pertanggungjawaban. Sama-sama terbenam matahari, tapi beda setelah akhir balik, setelah ditelaah. Apalagi ini sudah ditetapkan sebagai nabi oleh Allah. Simple banget toh mas. Anda tidak menanggapi komentar saya. Begini, dalam narasi itu dinyatakan di Al-Quran, ketika si Ibrahim melihat matahari, dia menganggap matahari itu sebagai Tuhannya. Tetapi ketika matahari terbenam, si Ibrahim menyimpulkan, oh ini bukan Tuhanku sebab dia terbenam. Nah, yang kita dapat tarik kesimpulan dari sini adalah bahwa si Ibrahim sebelumnya tidak pernah melihat matahari terbenam. Pindah-pindah agama nggak apa-apa, itu di masa jahiliyah. Agama yang hak kan cuma Islam, yang dianut oleh nabi-nabi, semua nabi. Cuma karena sudah berabad-abad ada yang menyimpang, makanya Islam, Al-Quran ditaruh di negeri Arab karena Tuhannya masih Allah, bukan Yehova, bukan Yesus, bukan Siddhartha Gautama, bukan Buddha. Tuhannya orang Arab masih Allah. Hanya Nabi Muhammad SAW membersihkan dari Tuhan-Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, menghilangkan ilah selain Allah. Makanya Abu Jahal atau paman Nabi yang jahat itu berkata, demi Allah akan saya bunuh Nabi, demi Allah akan saya bunuh Muhammad. Artinya Nabi Muhammad SAW hanya membersihkan dari Tuhan-Tuhan selain Allah. Di sana ada Lata, Uzza dan sebagainya. Begitu ganti. Mbok jangan mikir sulit, rumit dan berbelit-belit toh om. Kan Anda nggak tahu waktu berpikir itu kapan. Pakai intinya saja deh, ya. Yang jelas kalau sebelum akhir balik nggak dapat dosa, wes gampang toh. Tapi ketika sudah akhir balik, dia nggak mau dosa. Dia pakai akalnya, terutama hatinya yang bersih. Hati bersih, kemudian akalnya akan mengikuti. Akalnya berpikir yang baik dan benar. Makanya akal jangan ditinggiin di atas hati. Hatinya kalah, maka akal akan mengikuti hawa nafsu. Hati harus nomor satu. Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa bila daging yang satu ini jelek, maka jelek semuanya. Itu adalah hati. Kalau hatinya bersih, maka pikirannya juga baik dan benar. Gitu om, santai aja. Begini Dor, Al-Quran itu 100% tidak menepati standar kebenaran. Nah, mengapa saya katakan begitu? Susunan ayat-ayat yang diwahyukan ke Muhammad saja selama 23 tahun itu acak-acakan, dan bahkan bukan hanya acak-acakan, para ulamamu berbeda pendapat. Ayat mana dulu yang diturunkan, ya, yang diturunkan di Mekah mana ayatnya, yang diturunkan di Madinah mana ayatnya. Ini para ulamamu sendiri, ya, berbeda pendapat, ya. Belum lagi susunan ayatnya yang acak-acakan dinyatakan di Al-Quranmu. Hal ini saja
standar kebenaran di Al-Quranmu sudah dilibas mati. Intinya adalah semua agama itu hak diikuti oleh semua manusia. Tinggal kau percaya yang mana, udah kau pegang agama itu, kau berbuat yang baik. Jadi agama itu cuman yang penting kamu hablu minallah, hubungan kepada Allah itu baik, hablu minanas, dan hubungan kepada sesama manusia juga baik. Jadi hablu minallahnya gimana ya? Sholatmu tekun, puasamu tekun, zakatmu bagus, hubungan dengan sesama manusia gimana? Ya baik. Ya baik itu gimana hubungan dengan sesama manusia? Ya kamu, otakmu sudah pikir sendiri. Jadi otak kamu sudah tahu sendiri. Oh, hubungan dengan manusia itu kalau saya nggak mau disakiti, aku juga nggak perlu menyakiti. Oh, kalau agamaku nggak mau diejek, ya aku nggak usah mengejek agama lain. Oh, kalau aku nggak mau agamaku tidak mau disalahkan, ya sudah aku tidak menyalahkan agama orang lain. Oh, kalau aku tidak mau dicaci maki agamaku, aku juga tidak mencaci maki agama lain. Kan begitu. Begini, kau dengarkan persoalannya. Ketika si Ibrahim melihat matahari, dia menganggap matahari sebagai Tuhannya. Lalu, ketika matahari terbenam, si Ibrahim menolak, saya tidak mau menyembah yang terbenam. Ya. Artinya apa? Artinya sebelum itu si Ibrahim tidak pernah melihat matahari terbenam. Ya. Al-Quran itu menyebabkan para ahli asli seperti Murai Buke yang menemukan jasad Fir'aun itu masuk Islam karena dia mengira bahwa hanya dia yang mengetahui keberadaan jasad Fir'aun sekitar 200 tahun yang lalu. Padahal 1500 tahun yang lalu Allah sudah menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa jasad Fir'aun nanti akan diselamatkan menjadi bukti kepada umat manusia. Sebelumnya kitab Zabur, kitab Injil, atau yang lain-lainnya, kitab Weda atau Tripitaka atau manapun, gak ada yang memberitakan akan diselamatkannya jasad Fir'aun. Jadi daripada pusing mikirin macam berlibet dalil repot, kita lihat para ahli-ahli yang masuk Islam karena melihat mukjizat Al-Quran. Ya gitu aja, simple, damai, santai. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kenyataannya orang Islam ya diserang terus tuh. Tanya itu yang agama yang lain-lain tuh, itu Om siapa tadi, Remato Tos Onoma, itu mempertanyakan soal Al-Quran. Itu banyak banget tuh buktinya tuh, Mas Yuda. Islam tuh diem aja kok, cuma diserang terus. Buktinya itu aja, lihat Om Rematos itu, lihat aja itu bukti nyata. Simple. Dol, tidak ada ilmu tersirat di Al-Quranmu. Ya. Segala isi Al-Quranmu itu ilmu kebodohan yang ada di sana. Ya. Justru penjabaran, ya, wahyu yang diterima oleh Muhammad, ya, dinyatakan di Al-Quranmu secara acak-acakan. Artinya apa? Artinya para penulis Al-Quran tidak jujur untuk menyampaikan. Ya. Kemungkinannya ada udang di sebalik batu. Ya. Dia ingin mengelabui pembaca. Itu sebab wahyu yang diterima oleh Muhammad selama 23 tahun tidak dituliskan secara urut. Ya, Ya kalau
Anda berpikir tidak ada ilmu yang tersirat di Al-Quran kami, silahkan ya, silahkan. Buktinya banyak yang jadi mu'alaf ya dari orang-orang cerdas dan orang jenius kok. Maaf.